Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari melihat foto-foto di depan almarhum saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tentu ada sebuah kesadaran nanti akhirnya pun saya akan begitu. Kita pun akan begitu. Tetapi kapan mulai kesadaran itu? Biasanya survei ada yang menuliskan demikian. Ketika orang menyadari itu adalah kaum-kaum yang disebut dengan lolita, lolos 50 tahun. Dia sudah mulai memikirkan itu ya. Kalau nanti saya akan dimakamkan di mana, bagaimana. Kalau yang kaum-kaum jelita itu juga sudah mulai jelang 50 tahun ya. Itu juga sudah mulai mereka memegang-megang rosario dan mulai berdoa setiap hari. Tapi kalau yang namanya lohan, lolos 80-an, nah ini orang yang sudah pasti, sudah mempersiapkan dengan segala sesuatunya. Saudara-saudari, entah itu kaum yang mana, yang jelas kita pun juga punya arah yang sama ke sana. Yang pada hari ini kita diajak untuk merenungkan sebagaimana kita semua para umat yang percaya kepada Kristus yang disebut dengan eklesia dan yang sedang militan, yang sedang berjuang di dunia ini. Perjuangannya artinya adalah iman, perjuangan iman itu. Ada umat yang mengatakan kepada saya, Romo, jadi orang Katolik itu sungguh perjuangannya sangat berat ya katanya. Saya bilang, iya betul, karena hadiahnya adalah surga hidup yang kekal. Kalau mau ringan hadiahnya kerupuk, saya bilang gitu. Tentu pasti semua orang beriman memiliki perjuangan yang sangat berat. Dan itulah yang tentu saja dalam kehidupan eklesia militan yang kita jalankan ini. Saudara-saudari, tentu bagi kita semua yang sedang berjuang dalam iman ini ada banyak macam-macam perjuangan. Saya mengkategorikannya menjadi 3 tipe orang-orang yang saya sederhanakan dengan singkatan-singkatan. Yang pertama adalah Batman, tulisannya Batman, dalam kepanjangannya B baru T tahu iman, Batman, orang yang baru tahu iman artinya baru dibaptis. Yang kedua Spiderman, S-nya sedang, P-nya perjuangkan diri dalam iman. Kurang pas Romo, dipas-pasin aja ya, Spiderman. Yang ketiga yaitu adalah Superman. S-nya sudah, P-nya pertahankan, I-nya iman. Kita mulai dulu nih dari yang Batman ya. Ini adalah orang yang baru tahu iman, baru dibaptis. Bagaimana mereka ini tipe yang menghadapi tantangan-tantangan dalam iman. Saya kategorikannya itu dalam contoh yang sangat sederhana. Ada seorang anak yang belajar matematika. Di sekolah diajarin gak bisa-bisa, gak tahu-tahu, namanya juga anak kecil. Sampai gurunya kemudian komplain ke orang tuanya, Pak ajarin dong anaknya. Kok diajarin berhitung kok di tempat sekolah gak bisa-bisa. Akhirnya diajarin bapaknya. Lalu memulai dengan contoh-contoh yang sangat sederhana. Bapak punya 5 mangga, dikurangin atau bapak makan 4, sisanya berapa? Anak itu menjawab dengan sangat lugas dan tegas, jempol katanya. Karena kan 5 dikurangin 4, dia begini bilangnya jempol. Inilah yang namanya Batman, baru tahu iman, menghadapi tantangan seperti anak kecil itu yang tidak bisa mengetahui apa rencana Tuhan. Setiap menghadapi persoalan, nanti ada persoalan lagi, dan iman begitu diuji, dan seperti seorang anak kecil yang tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan perjuangan iman dalam orang yang baru tahu iman itu untuk mencari atau menangkap apa yang menjadi jalannya Tuhan. Tentu para baptisan yang baru dan juga para orang baru mengenal Kristus menghadapi tantangan-tantangan itu yang penuh dengan tanda tanya. Itu Batman. Yang kedua adalah Spiderman, sedang perjuangkan diri dalam iman. Saya ibaratkan lagi contohnya seperti ini. Jadi suatu ketika di sebuah rumah sakit jiwa ada pasien yang sedang
berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ada dua orang ini yang berbicara, ini kok sepi amat di sini, jam kosong, yuk kita isi jam kosongnya. Isi apa? Yuk kita main apa? Lagi cari, kita main bola aja. Dicari-cari bolanya nggak ada, kita main futsal aja, nggak ada bolanya. Lalu kemudian ya udah kita main saja, kamu di sana, saya di sini, ya. Lalu bola di tengah-tengah. Akhirnya kedua orang itu yang namanya juga lagi sakit ya, main saja gitu tanpa ada yang namanya bolanya, dia gocek-gocekan kanan kiri gol ya. Senang sekali mereka berdua. Ada cleaning service di situ yang sedang meliatin, lalu digeleng-geleng kepala, dasar begitu ya. Nggak ada bola, nggak ada gawang, mereka main sendiri, gocek-gocekan, gol-gol sendiri. Selesailah mereka istirahat capek. Lalu tukang cleaning service-nya datang, lalu sambil mengelap lantainya sambil bilang, dasar udah main berantakin aja nggak diberesin lagi gitu katanya. Apa artinya saudara-saudari? Yang cleaning service pun ikut-ikutan jadi stres ya. Orang nggak ada apa-apanya kok dia bilang katanya diberantakin. Orang nggak ada isi apa-apanya, bolanya nggak ada, dengan imajinasi. Itulah yang namanya Spiderman. Ketika orang yang sudah mempertahankan dan berjuang dalam iman itu, tantangannya adalah dia bisa tenggelam dalam kehidupan dunia. Orang dalam kehidupan tantangannya, dalam perjuangannya, orang bisa ikut dalam berbagai macam godaan dan masuk di situ. Tantangan iman kita juga banyak yang juga membawa dalam dunia ini untuk bisa memperjualbelikan iman itu. Dengan harta, benda, kekayaan, dan semuanya ditawarkan untuk ditukarkan iman itu. Dan bagaimana orang akhirnya tenggelam ikut-ikutan dalam kehidupan dan arus zaman itu. Itulah orang yang sedang berjuang dan mempertahankan diri dalam iman. Ada banyak tawaran dunia yang membuat orang tenggelam dan ikut masuk larut di situ dengan berbagai macam tawaran dan godaannya. Yang ketiga, Superman, sudah pertahankan iman. Inilah mereka, saudara-saudari kita yang mati, dan kita doakan mereka semua mati atau meninggal wafat dalam iman. Mereka wafat dalam iman mereka akan Kristus dan sudah pertahankan iman mereka. Tantangan-tantangan berubah menjadi rantangan. Apa maksudnya menjadi rantangan? Inilah yang kita lihat pada Injil pada hari ini, yang digambarkan Yesus memberikan Injil, menyampaikan dalam Yohanes ini cuma 3 ayat yang sangat bermakna. Saudara-saudari, mari kita perhatikan bagaimana orang yang sudah mempertahankan dalam iman, yang sudah mati dan wafat dalam iman itu diberikan oleh Allah yang namanya hadiah yang begitu besar. Kalau kita dengarkan kata pertama yang di sini dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Kata ini saja sudah menunjukkan bahwa kita, saudara-saudari, kita semua adalah orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Artinya di situ tersimpan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang dipilih oleh Allah, saudara-saudara ini atau kita semua ini bukan orang sembarangan, dipilih oleh Allah, diserahkan kepada Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita sudah dipilih dan diserahkan kepada Kristus, Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga. Saudara-saudari, ini kata yang sangat mendalam. Kata Yesus, aku turun dari surga. Kalau kita membayangkan orang yang tahu surga, tempatnya di mana, jalannya seperti apa, adalah orang yang sudah pernah ke sana. Dan kalau membawa kita ke sana, dia pasti tidak nyasar. Kalau saudara-saudari, saya juga punya pengalaman. Biasanya kalau misa itu ke lingkungan itu tolong share Google Map. Biasanya kalau di share Google Map itu, lalu ketika saya datang tidak tepat, tidak cocok yang namanya share lokasinya itu. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang. Biasanya saya kalau udah nyasar begitu, saya ikuti orang-orang rombongan yang juga saya kira-kira inilah orang yang mau misa lingkungan. Biasanya bawa puji syukur, tapi pada nggak bawa puji syukur kalau misa lingkungan. Bawa kertas, rame-rame saya ikutin, ternyata bukan ke rumah, tetapi ternyata rumah makan gitu ya. Jadi salah. Bayangkan kalau saya diantar sama orang yang tahu tempat itu, nggak mungkin akan nyasar. Itulah, orang sudah tahu tempatnya mau ke surga, tapi tidak tahu
bagaimana jalannya itu juga bermasalah, bisa nyasar. Yesus datang dari surga dan membawa kita ke surga, pasti nggak nyasar. Yang berikutnya bahwa apa yang dilakukan Yesus, dia datang dari surga melakukan sebuah misi, yaitu mengumpulkan orang-orang yang diserahkan Bapa kepadanya dan akan membangkitkan pada akhir zaman dan tidak akan ditinggalkan atau dibuang. Ini luar biasa. Jadi orang yang diserahkan itu dikumpulkan dan dia akan dibangkitkan, diberikan kehidupan kekal dan tidak ada satupun yang dibuang atau diusir. Ini luar biasa. Artinya apa? Mereka yang sudah mempertahankan iman, mereka yang percaya kepada Kristus dikumpulkan oleh Tuhan. Lalu kemudian diberikan kehidupan kekal, dibangkitkan pada akhir zaman dan tidak satupun yang ditolak dan dibuang. Saudara-saudari, maka itulah yang namanya tantangan berubah jadi rantangan bagi orang-orang yang sudah Superman itu, sudah lolos mempertahankan imannya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga mampu mempertahankan iman kita, yang masih berjuang dalam iman, dalam peneguhan kita untuk bisa percaya akan Tuhan sampai akhir hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.